Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, berjumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran Sejarah Indonesia kelas 11. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia dalam bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Kedatangan bangsa barat di Indonesia tentu saja berpengaruh terhadap perkembangan sosial, budaya, dan pendidikan yang ada di Indonesia. Langsung saja yang pertama yaitu dalam bidang sosial. Dalam bidang sosial dikenal dengan adanya pembagian status atau kedudukan dalam masyarakat. Dalam hukum ketatanegaraan Hindia Belanda, diterapkan penggolongan penduduk menjadi 3 golongan. Yang pertama ialah golongan Eropa, yang kedua ialah golongan Timur Asing, dan yang ketiga ialah golongan pribumi. Lalu siapa saja yang termasuk golongan Eropa? Nah, golongan Eropa ini terdiri dari bangsa Belanda, bangsa Eropa-Eropa lainnya seperti Portugis, Inggris, dan Perancis, kemudian orang-orang dari bangsa lain yang telah dipersamakan kedudukannya dengan bangsa Eropa, baik itu karena kekayaan, keturunan, maupun pendidikannya. Nah, kemudian untuk golongan Timur Asing, ini terdiri dari golongan Cina, Arab, India, Pakistan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ialah golongan pribumi. Nah, golongan pribumi ini merupakan penduduk asli Indonesia, di mana golongan pribumi ini merupakan golongan yang berada pada lapisan paling bawah. Selain itu, dalam golongan pribumi juga dikenal dengan adanya pelapisan sosial. Nah, pelapisan sosial ini membedakan golongan pribumi menjadi 3 lapisan. Yang pertama ini ialah lapisan bawah. Nah, lapisan bawah ini terdiri dari rakyat biasa dan merupakan penduduk yang terbesar di Indonesia. Yang kedua yaitu lapisan menengah. Lapisan menengah ini terdiri dari para pedagang-pedagang kecil, petani-petani kaya, dan juga pegawai. Kemudian yang ketiga ialah lapisan atas. Nah, lapisan atas ini terdiri dari keturunan-keturunan bangsawan atau kerabat raja yang memerintah di suatu daerah. Nah, biasanya golongan ini disebut juga sebagai elit tradisional atau elit daerah. Nah, yang kedua yaitu dalam bidang budaya. Jadi kedatangan bangsa barat ke Indonesia tentu saja berpengaruh terhadap gaya hidup, cara berpakaian, bahasa, maupun perkembangan seni yang ada di Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pakaian terlebih dahulu. Nah, sebelum kedatangan bangsa barat, pakaian rakyat pribumi masih didominasi oleh pakaian-pakaian daerah setempat dan budaya Islam. Sedangkan pakaian yang dikenakan oleh bangsa Eropa sendiri seperti topi, celana, dan sepatu berfungsi untuk membedakan antara orang-orang Eropa dengan orang-orang pribumi. Orang Indonesia yang diperbolehkan mengenakan pakaian seperti orang Eropa hanyalah raja, pangeran, para bupati, dan juga penganut Kristiani. Namun pada abad ke-20, pelarangan tersebut perlahan mulai hilang. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, diskriminasi pakaian hilang setelah maraknya para pelajar Indonesia yang memakai pakaian jas dan celana serta berdasi. Selanjutnya yaitu dalam perkembangan bahasa. Sebelumnya, bahasa sehari-hari yang digunakan di Indonesia ialah perpaduan bahasa Belanda dan bahasa Melayu. Nah, kemudian pada awal abad ke-20, penyerapan bahasa dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia mulai intensif. Selain itu, bahasa lain yang digunakan di tengah masyarakat Indonesia ialah bahasa Portugis. Sehingga tidak heran jika banyak kosakata Portugis yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Pada waktu itu, pribumi tidak bisa berbahasa Belanda dan hanya pribumi terpelajar saja yang bisa berbahasa Belanda. Selanjutnya yaitu dalam perkembangan kesenian. Nah, kedatangan bangsa barat ke Indonesia membawa pengaruh terhadap perkembangan kesenian yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu seni arsitektur dan bangunan. Nah, bangunan-bangunan yang ada di Indonesia ini dipengaruhi oleh penjajahan kolonial Belanda. Bangunan-bangunan tersebut diantaranya ialah bangunan rumah, perkantoran, gedung pemerintahan, benteng, dan juga bangunan keagamaan. Kemudian dalam perkembangan seni musik, bangsa Eropa mengenalkan berbagai alat musik di Indonesia.
Di antaranya ialah biola, gitar, seruling, cello, dan juga ukulele. Kemudian untuk jenis musiknya sendiri, yang paling populer pada waktu itu ialah musik keroncong. Yang ketiga yaitu dalam bidang pendidikan. Nah, sebelum adanya politik etis, keperluan pendidikan di Indonesia hanya ditujukan untuk menyediakan tenaga kerja murah untuk kepentingan administrasi pemerintahan Belanda. Kemudian setelah adanya politik etis, program pendidikan yang ada di Indonesia semakin dikembangkan. Pada waktu itu, pendidikan tidak hanya untuk orang Belanda saja, tetapi juga diperuntukkan untuk pribumi. Nah, pada era ini muncul sebuah simbol baru, yaitu kemajuan. Sehingga untuk mendukung kemajuan tersebut, berdampak pada munculnya sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Di antaranya ialah ELS, kemudian Stovia, HBS, serta Quake School yang merupakan sekolah guru dan bertujuan untuk memperluas program pendidikan. Meskipun jumlah penduduk pribumi yang bersekolah pada waktu itu jumlahnya masih sangat terbatas, namun hal ini menumbuhkan kesadaran pendidikan di kalangan pribumi. Sehingga pada waktu itu muncullah kaum terpelajar. Dengan munculnya kaum terpelajar, mendorong munculnya surat kabar yang beredar di Indonesia. Nah, dengan adanya surat kabar tersebut, membawa pencerahan dan kesadaran di kalangan pribumi. Dengan adanya informasi yang terus berkembang tersebut, maka muncullah dialog-dialog antar kaum terpelajar dan berdebat mengenai masa depan tanah kelahiran sehingga mendorong adanya rasa persatuan untuk Indonesia. Dan puncaknya ialah adanya kesadaran untuk menjadi satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Cukup sekian pembahasan mengenai dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia dalam bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.